Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, program studi Hukum Tata Negara 5 semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga independen di suatu negara. Lembaga-lembaga negara terbagi menjadi 8, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Yang pertama yaitu mengenai tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR adalah pengembangan kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain. Kekuasaan yang besar dari MPR dalam praktik ketatanegaraan tidak jarang diselewengkan atau dipergunakan sebagai alat memperbesar kekuasaan Presiden di luar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, seperti pemberian kekuasaan tidak terbatas kepada Presiden melalui TAP MPR nomor 4/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau mandataris MPR RI dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kemudian tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999. Dalam sidang umum MPR yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5. Perubahan menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden beralih ke tangan DPR. Rumusan pasal 20 dalam kurung baru berbunyi sebagai berikut, yaitu yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga yaitu jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Kemudian yang keempat yaitu Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang kelima, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut tersetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib digunakan atau diundangkan. Sedangkan secara umum dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Di antara ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para politik untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa, pembuahan undang-undang. Namun ditelaah secara kritis, tugas pokok yang pertama yaitu sebagai pengambil inisiatif pembuatan undang-undang.
dan dikatakan telah mengalami kemunduran serius dalam perkembangan akhir-akhir ini. Kemudian yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan 22D. Pada pasal 22C rumusannya berbunyi sebagai berikut, yaitu 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Yang kedua, anggota perwakilan daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah, itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga itu Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Yang keempat yaitu susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 22D diatur tentang wewenang DPD. Wewenang DPD di sini yaitu ada 4, yaitu yang pertama, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Daerah itu membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang keempat yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang. Kemudian yang selanjutnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan presiden dan wakil presiden adalah pembatasan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7 dalam kurung lama yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Penegasan di dalam pasal 7 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan Soeharto pernah mengatakan tentang berapa kali seseorang dapat menjabat presiden sangatlah beruntung pada MPR. Jadi tidak perlu dibatasi asal masih dipilih oleh MPR. Ia dapat terus menjabat presiden dan wakil presiden. Dan Soeharto lah yang telah menikmati kebebasan jabatan itu karena ia sendiri yang membuat tafsir atas Undang-Undang Dasar. MPR tinggal mengamininya.
Kemudian pasal 7 diubah yang bunyinya menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan. Perubahan pasal ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan tentang periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden. Kemudian lembaga negara selanjutnya yaitu Mahkamah Agung. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengesahkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan yang berbunyi, negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Di samping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Prinsip ini mengandung makna bahwa ada sebagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan. Dengan ketentuan baru ini, maka dasar atas negara berdasarkan atas hukum, mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian lembaga negara selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, pasal 24C menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR. Lembaga politik yang berwenang memberhentikan presiden yaitu pasal 7A. Jadi, berbeda di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum. Kemudian lembaga negara selanjutnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Cikal bakal ide pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan berasal dari Rad van
Kamer. Pada zaman Hindia Belanda, beberapa negara lain juga mengadakan lembaga yang semacam ini untuk menjalankan fungsi-fungsi pemeriksaan atau sebagai external auditor terhadap kinerja keuangan pemerintah. Misalnya, di RRC juga terdapat lembaga konstitusional yang disebut Yuan, pengawasan keuangan, yang salah satu pilar kelembagaan negara yang penting. Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan lembaga ini sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh parlemen. Oleh karena itu, kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya himpitan dan fungsi pengawasan yang dijadikan oleh DPR. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kemudian lembaga negara selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sekitar tahun 1986, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Haki atau MPPH. Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usaha yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan baik oleh maupun Menteri Kehakiman. Selanjutnya materi yang kedua yaitu lembaga-lembaga independen di suatu negara. Lembaga-lembaga independen di suatu negara di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara dan Bank Indonesia. Yang pertama di sini yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Salah satu hasil perubahan Undang-Undang 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum atau pemilu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini dimaksud untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dalam kurung per 5 tahun, maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung atau umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil atau jurdil. Ketentuan mengenai pemilihan umum atau pemilu diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang kedua yaitu pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga yaitu peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah rakyat daerah adalah partai politik.
Yang keempat, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Yang kelima, pemilihan umum diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Kemudian lembaga-lembaga independen di suatu negara selanjutnya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik bersifat vertikal atau yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya, maupun horizontal atau warga negara sendiri. Dan tidak sedikit masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian yaitu lembaga independen suatu negara yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara untuk bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian yang kedua yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ketentuan ini menegaskan adanya pemisahan antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas. Untuk bidang pertahanan negara dilakukan oleh TNI dan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh Polri. Kemudian lembaga independen di suatu negara yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah badan negara atau dalam undang-undang disebut lembaga negara yang independen, yang bersifat sebagai bank sentral. Menurut Undang-Undang Bank Indonesia atau BI, berwenang mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang materi muatannya mempunyai sifat sebagai peraturan perundang-undangan. Meski Bank Indonesia dilihat dari fungsi-fungsi negara secara hakiki, Bank Indonesia masuk dalam fungsi pemerintahan atau administrasi negara. Oleh karena itu, peraturan Bank Indonesia pada dasarnya adalah peraturan administrasi negara. Untuk menguji peraturan Bank Indonesia tidak digunakan prinsip tata urutan, melainkan pada ukuran wewenang. Sepanjang peraturan tersebut dalam wewenang Bank Indonesia, maka semua peraturan administrasi lain mesti dikalahkan. Demikian pula sebaliknya, kalau peraturan Bank Indonesia melanggar batas wewenang
bertentangan dengan peraturan administratif lainnya dalam kurung mulai dari PP dan lainnya harus dibatalkan. Peraturan Bank Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, TAP MPR dan Undang-Undang Dasar.